Bismillahirrahmanirrahim. At-tamrinu sabi', latihan ke-7. Bisa antum lihat di situ ada nama-nama dan juga isim-isim. Muhammadun, Khalidun, Ustadun, Waladun. Kemudian nama-nama ini atau isim-isim ini didahului dengan ya. Kemarin terlewat ya, kemarin belum sempat Ana jelaskan. Nah sekarang insya Allah akan kita bahas sedikit ya. Ya itu dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun nida atau huruf nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya itu adalah harfun nida. Ya namanya harfu an-nida. Harfun nida itu artinya huruf yang digunakan untuk memanggil. Makanya bisa kita lihat setelah ya itu biasanya nama orang. Kadang-kadang bukan nama orang sih, kayak wahai guru atau wahai anak gitu ya. Yang jelas ya ini adalah harfun nida, digunakan untuk memanggil seseorang. Contohnya ya Muhammadu, ya Muhammadu. Yang tadinya Muhammadun ketika ada harfu ya menjadi Muhammadu. Ya, jadi ini termasuk ketentuan dari isim yang berada setelah harfu nida ya. Isim yang berada setelah harfu nida itu dibacanya dhammah tanpa dikasih tanwin. Jadi bacanya ya Muhammadu bukan ya Muhammadun. Semoga bisa difahami dengan baik. Kemudian ya Ustadzu, ya Ustadzu. Ya Ustadzu, Ustadzu bukan ya Ustadzun bukan. Gitu. Ini adalah ketentuan dari isim yang berada setelah harfun nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil seseorang. Makanya di at-tamrinu sabi' di latihan ke-7 ini antuna perintahnya adalah iqra waktub ma'adhabati awakhiril kalimat, bacalah dan tulislah disertai dengan harokat di setiap akhir kata. Jadi seperti di contohnya di situ Muhammadun menjadi ya Muhammadu, Khalidun menjadi ya Khalidu, Ustadun menjadi ya Ustadu, Waladun menjadi ya Waladu. Maka kata-kata ini antuna juga buat seperti di contoh atasnya. Kemudian at-tamrinu tsamin atau latihan ke-8, iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwari taliyah. Bacalah contoh berikut ini. Iqra'il mithal al-ati, bacalah contoh berikut ini. Thumma kawwin as'ilatan mithlahu, kemudian buatlah pertanyaan seperti itu gitu ya, seperti contoh. Musyiran ila suwari taliyah, dengan petunjuk gambar-gambar berikut ini. Jadi karena di sini gambarnya adalah buku, maka pertanyaannya adalah kitabu man hadza gitu ya. Karena di sini gambarnya buku, maka pertanyaannya kitabu man hadza. Nah, yang berikutnya gambarnya bolpen, berarti apa gitu ya, silahkan ditulis. Kemudian gambarnya kemeja, komis, berarti silahkan dilengkapi seperti contoh. Kemudian yang selanjutnya at-tamrinu tasi', ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati, ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Perintahnya adalah iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Jadi di sini antuna tugasnya adalah membaca kalimat-kalimat berikut ini dengan memperhatikan kaidah
penyebutan atau pengucapan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol itu adalah hamzah yang ketika berada di tengah kalimat itu dia tidak terbaca. Seperti ini ya, seperti Ibnu Muhammadin. Nah, Ibnu di sini namanya adalah hamzah wasol. Ibnu di sini namanya hamzah wasol ya. Ini adalah hamzah wasol. Alif yang ada di depan itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol ini ketika berada di depan dia terbaca Ibnu Muhammadin, terbaca. Tapi ketika dia berada di tengah gitu ya, di tengah kalimat, maka hamzah wasol ini tidak terbaca. Maka kita membacanya bukan kharaja ibnu tabib tapi kharaja ibnu tabibi minal baiti. Zahaba ibnu tajiri ila suqi.